Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi menjelang siang. Apa kabar? Haleluya. Kita bersyukur pada Tuhan untuk hari ini. Kita datang kepada Tuhan melalui ibadah kita pada saat ini. Kita akan meninggikan memuliakan nama Tuhan. Siapkan hati saudara. Saya percaya sepanjang minggu ini saudara telah mempersiapkan diri. Di hari ini saudara datang kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesaran yang hebat. Biarlah segala yang bernapas memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Kita akan tinggikan namanya, kita akan muliakan Dia, Raja di atas segala raja. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan kami menyambut Raja di atas segala raja. Pada pagi hari ini kami mau meninggikan namamu. Kami mau dengar pesan firman-Mu. Kami mau dengar pesan lewat pujian, penyembahan dan kesaksian pada saat ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberkati kami semua Bapa. Terpujilah namamu, kami siap untuk Tuhan memuji, memuliakan Tuhan, siap berfellowship satu dengan yang lain, bersama dengan Engkau, terhubung dengan Engkau ya Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, syukur untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang siap memuliakan Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Tanda kita mengasihi Tuhan adalah kita selalu rindu untuk bersekutu dengan Dia, berdiam di bawah kaki Tuhan. Haleluya. Ajarku berdiam dekati hatimu di saat ku berpaling. Temukan cintamu di sana kau menanti.
Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanyalah untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanyalah untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanyalah untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya. Ada orang yang mengasihi Tuhan, dia selalu ingin memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus mulia. Berikan salah-salah yang terbaik bagi Tuhan kita yang dahsyat luar biasa. Yeay. Terang-Mu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku
di atas kepala kita. God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Sekali lagi. To God be the glory for the things He's done. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada Kau telah ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Mana suaranya? Mulialah namamu. Mulialah namamu. Mulialah namamu. Mulialah namamu. Mulialah namamu. Haleluya. Yes Lord. Yes Lord. Mari kita mau dekat sama Tuhan. Lebih-lebih kita mau mendekatkan hati kita kepada Tuhan. Segenap hidup kita. Haleluya. Karena di dalam Dia ada rasa tenang. Di dalam Dia ada kekuatan yang baru, ada perlindungan. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari yang rindu bersekutu dengan Dia. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat padamu, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, Kaulah keselamatan kami Tuhan.
bersamamu selamanya Tuhan. Oh, inilah kerinduan hati kami, bahwa kami lebih dekat lagi kepadamu Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah. Mari jemaat saja nyanyikan pujian ini. Ku ingin selalu bersamamu selamanya. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah kami ingin selalu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Oh, haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, Yesus Tuhan dimuliakan. Oh, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Oh, kami bangga punya Allah seperti-Mu, kami bangga punya Bapa seperti-Mu. Haleluya. Segala pujian hormat sembah kami, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Yesus, Engkau yang layak. Mari angkat suaramu, mari angkat suaramu, mari tinggikan, mari eluk-elukkan nama Yesus. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau layak disembah. Kami bangga punya Allah seperti-Mu, kami bangga punya Bapa seperti-Mu, Kau penyelamat kami. Haleluya. Kami mau mengagungkan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau Raja mulia, sebab Engkau yang layak disembah. Mari jemaat naikkan pujian ini. Yesus Raja. Haleluya. Dia berkuasa
sampai kekal. Engkau yang layak disembah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Bela segala apa yang kami sudah naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Sebentar lagi kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Kau mengurapi hamba-Mu Tuhan. Pak Jeffrey yang akan menyampaikan isi hati Tuhan dan juga segala pujian dan penyembahan yang akan kami naikkan Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara melalui Roh Kudus menguasai ruangan ini, menguasai hati kami Tuhan. Kami siap untuk menerima impartasi-Mu lebih lagi Tuhan. Hanya demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Saya yakin semua kita dalam keadaan baik saat ini. Kenapa saya bisa begitu yakin Bapak Ibu Saudara? Karena kita punya Bapa yang sangat amat baik. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya teringat ketika di awal-awal pelayanan saya, sekitar 25 tahun yang lalu, saya diundang pelayanan di Manado, Bapak Ibu Saudara. Dan pada waktu saya tiba di bandara, saya dijemput oleh panitia. Lalu salah satu dari panitia itu bertanya sama saya, "Pak, udah pernah ke Bunaken belum?" Bapak Ibu Saudara tahu Bunaken? Taman laut yang begitu indah yang ada di Manado. Lalu saya berkata, boro-boro ke Bunaken, "Pak, ke Manado aja baru kali ini." Lalu dia tanya saya, "Boleh nggak tiketnya diundur 1 hari? Sebab kalau ke Manado tidak ke Bunaken namanya belum ke Manado, Pak." Lalu saya bilang, "Kalau tiketnya bisa diundur, puji Tuhan Pak, karena saya pengen lihat itu Bunaken seperti apa." Dan singkat cerita Bapak Ibu Saudara, setelah malam harinya saya pelayanan, lalu esok hari pagi-pagi saya dijemput di kamar hotel, lalu dengan speedboat kami ke tengah-tengah lautan. Dan lalu kemudian dengan kacamata menyelam yang besar itu Bapak Ibu Saudara, kami mulai menyelam ke dasar laut. Pada waktu saya menyelam ke dasar laut Bapak Ibu Saudara, saat itu saya tidak bisa tahan air mata saya. Kenapa saya nangis pada waktu saya menyelam ke dasar laut itu? Karena ketika saya melihat karang-karang yang begitu indah, ikan-ikan yang berwarna-warni luar biasa. Saya bertanya sama Tuhan begini, "Tuhan, ini kan di dasar laut. Siapa yang liatin Tuhan? Namun demikian pun Engkau dandani begitu luar biasa. Engkau coloring, Engkau warnai begitu luar biasa." Dan saat itu di dasar laut saya nangis Bapak Ibu Saudara ketika Tuhan mengingatkan kepada saya, kalau karang-karang di dasar laut saja, ikan-ikan di dasar laut, Tuhan dandani begitu luar biasa. Tidakkah Dia akan terlebih lagi mendandani hidup setiap kita, yang disebut sebagai anak-anak kesayangannya, biji matanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi hidup kita hari ini, izinkan saya bertanya, ketika Tuhan memulai rancangan karyanya atas hidup kita, apakah mungkin hanya untuk membiarkan kita jatuh ke dalam lubang keputusasaan? Ketika Tuhan memulai rancangan karyanya atas hidup kita, apakah mungkin hanya untuk membiarkan kita tenggelam dalam samudera kehidupan kita ini? Tentunya tidak akan pernah Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya ketika tangannya sedang menuntun kita menyeberangi samudera kehidupan kita hari ini, namun di separuh perjalanan tiba-tiba badai datang menerpa kita, ketahuilah kasih dan kuasa-Nya akan tetap sanggup untuk menuntun kita di dalam sisa perjalanan yang masih ada. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi hidup kita hari ini, izinkan saya berkata, jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Sebab ketika Dia berkata Dia mengasihi kita, Dia bukan hanya sekedar berkata bahwa Dia mengasihi kita, tetapi Dia membuktikan perkataannya dengan memberikan semua yang ada padanya. Bahkan hidupnya Dia beri buat kita. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kalau hidupnya saja Dia sudah beri buat kita, adakah sesuatu pada hari ini yang Dia tidak bisa berikan bagi kita? Bapa,
Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Sekalipun kita yakin bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik bagi kita, Bapak Ibu Saudara, bukan lantas berarti jalan hidup kita akan menjadi mulus dalam hidup ini. Sebab Alkitab tidak pernah berkata bahwa Dia akan menghapus segala kesedihan dari hidup kita. Ketika Dia panggil kita ikut Dia tidak pernah menjanjikan hidup yang mudah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini kita sedang menghadapi banyak kesulitan demi kesulitan, dalam keadaan seperti itu kita tidak punya hak untuk komplain kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah menjanjikan kemudahan hidup bagi kita. Bahkan ketika Dia panggil kita ikut Dia tidak pernah berjanji bahwa langit akan selalu biru. Itu sebabnya kalau hari-hari ini badai tengah menerpa hidup kita, dalam keadaan seperti itu pun kita tetap tidak punya hak untuk komplain. Tapi satu hal yang kita syukuri Bapak Ibu Saudara, Dia janjikan kekuatannya bagi setiap kita. Sehingga kita cakap menghadapi apapun, kondisi apapun yang ada di hadapan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah ketidakmengertian kita tentang apa yang Tuhan sedang buat, apa yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam hidup kita, izinkan saya berkata, berhenti menuntut Tuhan bahwa Dia harus menjelaskan semua yang terjadi dalam hidup kita. Sebab Bapak Ibu Saudara, kalau Dia mau menjelaskannya pun, pikiran kita tidak akan pernah mampu untuk memahaminya. Sebab bukankah firman Tuhan sudah ingatkan kepada setiap kita, adapun jalannya, pikirannya, dan rancangannya jauh lebih tinggi daripada jalan, pikiran, dan rancangan hati kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah ketidakmengertian kita mungkin tentang apa yang Tuhan sedang buat dan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan cuma minta persetujuan kita dengan Tuhan. Tuhan cuma minta kesediaan, kerelaan dari setiap kita untuk mengikuti setiap proses yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Sebab apapun proses yang Tuhan buat dalam hidup kita, sekalipun mungkin kita belum bisa mengerti, namun percayalah, pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia.
Itu sebabnya di hadapan Bapa yang sedang kita sembah, sekali lagi saya mau ajak kita sama-sama untuk katakan, Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik. Mari dengan bangkit berdiri di hadapan Bapa, katakan, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkah-langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik. Dengan iman katakan, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Mari sambil mengangkat kedua tangan, jadikan ini doa kita. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu.
kehendakmu. Mari dengan segala hormat kita mau angkat sekali lagi kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Letakkan hak atas masa depan kita di dalam tangan-Nya. Sebab Dia adalah pemilik hidup kita. Dia tahu jauh lebih baik daripada setiap kita. Selamanya hanya Engkaulah Tuhan yang kami andalkan. Selamanya hanya Engkaulah Tuhan yang kami percaya, yang kami andalkan. Selamanya, selamanya. Bapa, sekalipun kami sudah sering kali mendengar tentang janji-janji dan jaminan-Mu atas hidup kami, namun tetap saja sampai hari ini kami masih selalu hidup dengan ketakutan dan kekhawatiran akan masa depan kami. Maafkan kami Bapa, sebab ada terlalu banyak cara-Mu yang tidak dapat kami pahami. Ada terlalu banyak rahasia-Mu yang sulit terjangkau oleh pikiran kami. Bahkan ada terlalu banyak rencana-rencana-Mu yang tidak sejalan dengan apa yang kami rencanakan dalam hidup ini. Saat ini Bapa, di tengah-tengah ketidakmengertian kami tentang apa yang sedang Kau buat dalam hidup kami mau letakkan hak atas masa depan kami di dalam tangan-Mu. Dan inilah doa kami. Jadilah pada kami hanya seperti yang Engkau ingini Tuhan. Sebab kami sadar manusia yang berjalan, dia tidak berkuasa untuk menetapkan satu pun langkah dalam hidupnya. Sebab hanya Engkau yang tahu setiap jalan-jalannya. Dan jalan-jalan-Mu itu sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Sekalipun Bapak Ibu Saudara, kita punya Bapak yang begitu baik, namun tidak lantas bahwa kita tidak akan menghadapi banyak kesulitan dalam hidup ini. Di tengah-tengah kesulitan apapun yang tengah kita hadapi hari ini, Bapak Ibu Saudara, izinkan saya berkata, sebenarnya bukan kesulitan yang menjadikan kita hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Namun rasa khawatir dan takut itulah yang sering kali menjadikan keadaan kita menjadi sulit. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara saat ini yang tengah diliputi oleh ketakutan dan kekhawatiran, ada berita baik buat Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan firman Tuhan-Nya, terambil dari Matius 6 ayat yang ke-27 sampai ke-34.
Di dalam firman ini Tuhan Yesus berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Dia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu Saudara, tidak secara kebetulan bahwa di dalam Alkitab itu terdapat sebanyak 365 kali kata jangan takut. Artinya Bapak Ibu Saudara, setiap hari dalam hidup kita, kita selalu diingatkan untuk tidak perlu takut menghadapi apapun yang ada di depan kita. Sebab yang menyertai kita jauh lebih besar dari apapun yang ada di hadapan kita hari ini. Lalu yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah kita tidak boleh takut? Apakah kita tidak boleh khawatir? Jawabannya tentu boleh. Kenapa boleh? Sebab rasa takut dan khawatir itu manusiawi Bapak Ibu Saudara. Rasa takut dan khawatir itu bagian dari perasaan kita. Sama seperti kecewa, sedih, marah, dan seterusnya. Lalu apa yang menjadi tidak boleh? Ketika kita membiarkan rasa takut dan khawatir itu menguasai hidup kita, sehingga rasa takut dan khawatir itu berubah menjadi ketakutan dan kekhawatiran. Itu yang tidak boleh. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita sedang diperhadapkan dengan masalah yang begitu besar, tekanan yang begitu berat yang membuat hidup kita merasa begitu takut dan khawatir, kita cuma punya dua pilihan. Yang pertama, memandang masalah itu sebagai sesuatu yang begitu besar, yang membuat hidup kita di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Atau yang kedua, memandang Tuhan sebagai Tuhan yang maha besar. Kalau kita memilih yang pertama Bapak Ibu Saudara, maka percayalah, kita akan hidup di dalam kepanikan, ketakutan, dan kekhawatiran. Namun kalau kita pilih yang kedua Bapak Ibu Saudara, maka setiap kita dapat berkata, apa saja boleh terjadi dalam hidup ini. Namun sungguh hanya dekat Tuhan, kita merasa tenang. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang mengizinkan kegelapan tengah menyelimuti hari-hari kita. Sedemikian gelapnya, sampai-sampai kita tidak bisa melihat ada jalan di depan kita. Bapak Ibu Saudara, kalaupun kita ada dalam situasi yang seperti itu, jangan pernah berkata sudah tidak ada jalan. Sebab di dalam Tuhan kita selalu ada jalan. Sekalipun tidak ada jalan, Dia tetap sanggup untuk membuka jalan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini jalan di depan kita seakan-akan buntu, ingatlah bagaimana Allah kita pernah membuka jalan bagi suatu bangsa. Ketika Dia membelah laut Teberau itu menjadi dua. Dan saat ini ingat baik Bapak Ibu Saudara,
Kalau terhadap satu bangsa saja dia mampu, apalagi terhadap satu keluarga. Apalagi terhadap satu pribadi yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan apa yang pernah dia lakukan itu. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Sama-sama katakan. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Yang mau berserah katakan ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Yang tidak keberatan, mari angkat kedua tangan tanda berserah. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah pada rencanamu. Ku tahu Tuhan baik bagiku selamanya. Ku tahu Tuhan baik bagi, tak berubah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Itu sebabnya katakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan
yang percaya sekali lagi katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak minta banyak dari setiap kita. Tuhan cuma minta satu. Apapun, bagaimanapun, dan sampai kapanpun, jangan pernah lepas kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab hanya itu jalan satu-satunya untuk Dia dapat jadi penolong dalam hidup kita. Sebab ketika kita sudah tidak percaya lagi, maka Tuhan pun tidak bisa buat apa-apa lagi. Sebab segala sesuatu dalam hidup ini boleh terjadi hanya oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan. Pegang kepercayaan kita. Sekalipun semuanya belum berjalan seperti apa yang kita harapkan. Kalau Nuh memilih untuk tetap percaya, sekalipun keadaan belum seperti apa yang dijanjikan, biarlah setiap kita juga tetap memilih untuk tetap percaya. Untuk mempercayai Tuhan di tengah-tengah apa yang terjadi dalam hidup kita memang bukan sesuatu hal yang mudah bagi kita. Sebab harus kita akui Bapak Ibu Saudara, kadang sulit untuk bisa menyaksikan bagaimana cara Tuhan bekerja. Sebab tidak semua rahasianya Dia singkapkan bagi kita. Namun Bapak Ibu Saudara, satu hal yang perlu kita ingat. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, sekalipun kita belum bisa mengerti, namun jangan pernah sekalipun kita mempersalahkan Tuhan. Sebab selama-lamanya Tuhan itu tidak pernah sekalipun melakukan kesalahan. Sebab Dia adalah Tuhan yang benar. Kebenarannya membuat Dia tidak akan pernah sekalipun melakukan kesalahan dalam hidup kita. Sekalipun kita merasa apa yang terjadi ini salah, tapi percayalah, apa yang Tuhan sedang buat dalam hidup kita tidak pernah salah dalam pandangan Tuhan. Sebab cara Tuhan menolong kita, Bapak Ibu Saudara, seringkali bukan dengan melepaskan kita dari masalah. Kita tidak dilepaskan dari masalah, tetapi kita disertai dan ditolong di dalam masalah itu. Cara Tuhan menyayangi kita, Bapak Ibu Saudara, bukan dengan memudahkan jalan kita, tapi justru dengan menguatkan jiwa kita. Sehingga persoalan masalah apapun, kita tetap mampu untuk bertahan. Cara Tuhan menyayangi kita bukan dengan mengurangi beban kita, tapi justru dengan mengokohkan pundak kita. Sehingga beban seberat apapun kita tetap mampu untuk memikulnya. Dan cara Tuhan menyayangi kita bukan dengan memudahkan jalan hidup kita. Bahkan justru seringkali Dia perhadapkan kita dengan banyak kesulitan demi kesulitan. Supaya lewat setiap kesulitan yang datang dan terjadi dalam hidup kita, kita akan melihat bagaimana tangan yang perkasa turun menyelesaikan semuanya bagi setiap kita. Bagian kita hanya percaya. Di hadapan Tuhan yang sedang kita sembah, saya mau ajak kita sama-sama untuk mengadakan pengakuan. Dengan bersama-sama kita berkata, di saat hidupku seakan tak berdaya, namun ku
Karena ku tahu hidupku dalam tangan-Mu, pengharapanku hanya kepadamu. Sekali lagi katakan, di saat hidupku seakan tak berdaya, namun ku tetap kuatkan hatiku. Karena ku tahu hidupku dalam tangan-Mu, pengharapanku hanya kepadamu. Tetap ku percaya, tetap ku melihat Kau bekerja menurut cara-Mu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap Kau berkuasa di dalam hidupku. Yang percaya katakan, tetap ku percaya, tetap ku melihat Kau bekerja menurut cara-Mu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap Kau berkuasa di dalam hidupku. Mungkin hari-hari ini engkau merasa sepertinya Tuhan sedang jauh dari kita. Mungkin hari-hari ini engkau merasa seakan-akan Tuhan itu sedang tidak peduli dengan kita. Bapak Ibu Saudara, kalaupun engkau merasa seakan-akan Tuhan itu sedang berpangku tangan, seakan-akan Tuhan tidak berbuat sesuatu dalam hidup kita, namun percayalah, sesungguhnya di belakang kita, Dia tidak pernah berhenti berkarya, bekerja untuk menggenapi setiap janji-janji dan jaminannya atas hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu betul seberapa buruknya keadaan kita hari ini. Percayalah, Tuhan tahu betul seberapa parahnya sakit kita hari ini. Seberapa beratnya beban kita hari ini. Dan Tuhan melihat bagaimana usahamu untuk tetap mampu bertahan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, percayalah, tidak akan pernah terjadi dalam hidup ini masalah meninggalkan kita dalam keadaan yang sama seperti ketika Dia mendatangi kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, tidak akan pernah terjadi dalam hidup ini masalah meninggalkan kita dalam keadaan yang sama seperti ketika Dia mendatangi kita. Mengapa demikian? Sebab selalu ada dampak dan akibat yang terjadi pada saat masalah datang dalam hidup kita. Dampak dan akibatnya cuma ada dua kemungkinan Bapak Ibu Saudara. Kemungkinan yang pertama, keadaan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kenapa bisa begitu? Karena lewat setiap persoalan masalah yang datang dan terjadi dalam hidup kita, kita memperoleh banyak pelajaran berharga, bukan? Lewat setiap persoalan masalah yang datang dan terjadi dalam hidup kita menjadi semakin kuat. Dampak dan akibat yang kedua justru sebaliknya. Keadaan kita menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Dan sayangnya, yang terjadi lebih banyak yang kedua. Makanya sering kali kita temui orang-orang yang menghadapi persoalan masalah dalam hidupnya, mereka semakin terpuruk. Dan kalau persoalan dan masalah itu menjadikan keadaan kita lebih buruk dari sebelumnya, berarti ada yang salah dari dalam diri kita. Ketika kita meresponi masalah itu pada saat dia datang dan terjadi. Mengapa demikian?
Sebab bukankah Roma 8 ayat ke-28 katakan apa? Bahwa Allah kita adalah Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi atas apapun yang Tuhan buat, atas apapun yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam hidup kita, ngerti nggak ngerti Bapak Ibu Saudara, percayalah ujung-ujungnya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Itu sebabnya di hadapan Tuhan yang sedang kita sembah, izinkan sekali lagi dengan hormat saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Jangan jadikan kata-katanya sebagai nyanyian, tapi jadikan setiap kata-kata ini sebagai komitmen kita, iman kita di hadapan Tuhan. Dan pada waktu kita memperkatakan kata-kata ini dengan iman, biarkan Tuhan berkata kepada setiap kita, jadi sesuai dengan imanmu masing-masing. Di saat hidupku seakan tak berdaya, namun ku tetap kuatkan hatiku, karena ku tahu hidupku dalam tanganmu, pengharapanku hanya kepadamu. Tetap ku percaya, tetap ku bekerja menurut caramu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap Kau berkuasa di dalam hidupku. Tetap ku percaya, ini komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Apapun dan bagaimanapun dan sampai kapanpun, kami tidak akan pernah lepas kepercayaan kami kepadamu. Kau berkuasa di dalam hidupku. Yang percaya sekali lagi katakan, tetap ku percaya, tetap ku melihat Kau bekerja menurut caramu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap Kau berkuasa di dalam hidupku. Kau berkuasa, Kau berkuasa di dalam hidupku. Kau bekerja, Kau bekerja di dalam hidupku. Itu sebabnya ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti, ku takkan pernah menyerah. Ini komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya mujizat masih ada. Ku takkan berhenti percaya. Yang percaya mari angkat tinggi-tinggi kedua tangan, katakan, ku takkan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja.
Sebab hidup kami ini hanya oleh karena percaya. Dan satu yang kami imani, Engkau tidak akan pernah mempermalukan setiap orang yang percaya kepadamu Tuhan. Mari semua kita yang percaya, sama-sama kita mau katakan amin. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Jadi sepakat ya Bapak Ibu Saudara, berhenti mengeluh namun tetap percaya. Maka kau akan melihat apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita. Bagaimana dia membalikkan kenyataan yang ada di hadapan kita menjadi kebaikan bagi kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau ada orang berkarya, tentunya dia ingin supaya karyanya itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tahun ini Bapak Ibu Saudara sudah 28 tahun Tuhan mempercayakan rekaman-rekaman ini buat saya. Dan ini adalah suatu anugerah yang besar yang saya sedang nikmati hari-hari ini. Namun Bapak Ibu Saudara, sekarang CD-CD saya maupun lagu-lagu album saya sudah tidak bisa lagi didapatkan dimanapun. Karena sudah tidak diedarkan lagi. Kenapa tidak diedarkan? Karena toko-toko buku rohani sudah tutup Bapak Ibu Saudara. Jadi distributor rohaninya sudah tidak ada lagi. Bahkan pabrik CD sudah tutup sekarang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kemanapun saya pelayanan, banyak jemaat Tuhan minta saya mengeluarkan koleksi album saya dari album pertama sampai album terakhir dalam bentuk flash disk atau USB. Nah Bapak Ibu Saudara, lalu saya kumpulkan album saya dari album pertama sampai album terakhir. Ada 36 album Bapak Ibu Saudara, saya pecah 3. Lalu saya beri judul yang pertama Prayer and Worship. Sesuai dengan judulnya ini untuk saat teduh dan doa. Sebab semua narasi yang ada di antara pujian demi pujian, kata-katanya doa. Jadi doa nyanyi nyembah, doa nyanyi nyembah. Yang kedua encouragement. Ini untuk menguatkan iman orang-orang yang sedang mengalami pergumulan dan tantangan. Dan yang terakhir yang ketiga, all the best, kumpulan semua lagu-lagu saya yang dikenal selama 25 tahun terakhir rekaman saya. Nah Bapak Ibu Saudara, karena memang sudah tidak bisa didapatkan lagi dimanapun karena tidak diedarkan. Jadi mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu Saudara, terpaksa setiap kali saya pelayanan kemanapun saya harus bawa sendiri koleksi USB ini. Sebab barangkali saja ada di antara Bapak Ibu Saudara yang senang untuk mengoleksi album saya. Nanti di meja belakang ada beberapa koleksi USB saya. Dan saya berdoa biarlah lewat setiap narasi dan pujiannya Tuhan bisa berbicara lebih banyak kepada Bapak Ibu Saudara. Pagi ini saya sudah kelewatan waktu, time out. Bapak Ibu Saudara, tidak banyak yang saya bisa sampaikan. Tapi lewat setiap narasi dan pujian yang saya sampaikan itu biarlah itu menjadi teman saat teduh Bapak Ibu Saudara sekalian. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara lagi saat teduh doa, lalu ingat sama saya, jangan lupa terus doakan saya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Terima kasih Pak Jeffrey buat sharing dan pujian penyembahannya ya. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian diberkati. Amin. Berapa banyak yang diberkati. Mari berikan kemuliaan kita bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebentar lagi kita akan menyaksikan bersama-sama breaking news. Saya beri kesempatan tim multimedia untuk menyiapkan breaking news. Masuk di gerbangmu dengan nyanyian syukur. Diriku bersorak, masyurkan keagunganmu, puji dan hormat bagimu Sang Raja. Diriku bersuka, nyanyikan kebesaran.
ucapkan selamat datang buat Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang baru pertama kali hadir di ibadah GBI Citra Garden 2. Bila belum punya tempat ibadah yang tetap, kami undang untuk hadir bersama-sama dengan kami di ibadah GBI Citra Garden 2. Adapun ibadah umum seperti ini, jam setengah 8 pagi dan jam 10 pagi ada 2 kali ibadah. Dan di jam 10 pagi kita ada ibadah sekolah minggu juga atau ibadah anak Battle Indonesia. Dan sore hari jam setengah 4 kita ada ibadah untuk remaja atau teens dan pemuda. Ada juga yang couple, beberapa mereka juga ikut. Dan sore hari nanti ada special event untuk ibadah remaja dan pemuda, yaitu temanya BTS ya, bukan dari Korea tapi back to school. Nah, nanti yang jadi narasumber kita ada talk show, narasumbernya adalah brother Christian Jonathan atau Chris Jo ya. Ada hadir di sini? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Ya. Jadi Chris Jo ini adalah seorang e-sports spesialis, bukan ekspor ya, bukan ekspor barang, bukan e-sport. Jadi dia sportnya itu online atau game. Nah, beliau ini saya lihat karena saya follow Instagram dari si Chris Jo ini ya, Bro Chris Jo ini. Jadi dia baru dari Dubai ya, baru minggu lalu dari Dubai dan dia menang juara ketiga ya bersama dengan timnya. Dan ini bukan pribadi loh, ini dia membawa tim untuk membela nama Indonesia di ajang game Free Fire. Saya nggak tahu di sini bapak-bapak, ibu-ibu ada yang main nggak Free Fire atau cuma main Candy Crush saja ya. Nah, dorong anak-anak kita untuk mereka bisa hadir dalam ibadah sore nanti. Karena apa? Biar mereka nggak cuma main game aja tapi punya sasaran. Usianya masih muda, paling sekitar 25 masian ya. Dan sudah jadi coach karena sering menang, akhirnya dia sekarang jadi coach yang membawa Indonesia bertanding di ajang e-sport Free Fire ini. Pernah cerita juga sama saya gitu ya, pernah ke Brasil tentunya dalam bertanding ya, kemarin baru bulan lalu ke Vietnam dan minggu lalu ke Dubai. Ya kerjanya cuma tanding Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dia memuliakan nama Tuhan karena apa? Saya lihat menang. Dia kasih firman Tuhan di situ ya. Dia selipin firman-firman Tuhan di sana. Dan saya lihat juga IG-nya juga yang like apa segala bukan orang-orang Kristen juga. Ada yang dari agama lain juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dia jadi berkat di sana. Jadi ini kesaksian buat anak-anak kita. Oke. Itu saja Bapak Ibu Saudara sekalian, dan sekali lagi untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu berkomsel untuk bisa bertumbuh, Bapak Ibu bisa join di komsel-komsel yang ada tadi. Dan jika kita masih bingung mau ikut komsel yang mana, pulang nanti kita di belakang tanya sama Asher, Bapak Ibu saya mau komsel. Bapak Ibu bisa cari hari yang tepat, tempat yang tepat, dan usia yang tepat untuk kita bisa berkomsel dan bertumbuh bersama. Dan kita akan siapkan persembahan kita, persepuluhan dan lain sebagainya. Kita bisa scan QR yang ada di belakang saya, juga yang ada di belakang kursi Bapak Ibu, di depan kursi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Bapak Ibu juga yang bawa cash bisa masukkan ke amplop dan nanti dimasukkan ke kotak-kotak persembahan. Saya percaya seberapapun yang Tuhan percayakan untuk kita kelola hari ini, kalau kita menjadi hamba yang baik dan setia, Tuhan akan percayakan hal-hal yang lebih besar yang untuk kita kelola. Amin Bapak Ibu. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Kami bersyukur Bapak buat kesempatan yang indah pada pagi hari ini Tuhan. Kami tahu banyak kepercayaan yang Tuhan percayakan dalam hidup kami untuk kami kelola, termasuk dalam hal keuangan. Hari ini Tuhan, kami mau mengembalikan kepercayaan Tuhan lewat persembahan di rumah-Mu, lewat persepuluhan kami dan lain sebagainya Tuhan. Persembahan ucapan syukur, Tuhan memberkati semuanya ya Bapa. Biarlah saat kami dipandang layak, dinilai layak oleh Tuhan untuk kami bisa dipercaya hal-hal kecil. Tuhan akan percayakan hal-hal yang lebih besar untuk kami kelola, termasuk dalam hal keuangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan ucapan syukur, dengan sukacita kami siap mengembalikan kepercayaan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh dimasukkan ke kotak-kotak persembahan dan
Saya kasih kesempatan berikutnya buat Pak Roy. Bapak Ibu, siang hari ini diberkati oleh Tuhan. Amin ya Bapak Ibu, saya sangat diberkati oleh Bapak Pastor Jeffrey Sandra ya. Kami Pak atas nama GBI Citra Garden 2 mengucapkan terima kasih kepada Pak Jeffrey dan tim yang telah menguatkan, meneguhkan dan memberi kekuatan dalam iman untuk kami dapat bertumbuh di dalam perenungan, pujian, dan narasi-narasi yang dibawakan sungguh memberkati kami. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tuhan terima kasih buat siang hari ini. Kami sungguh diberkati lewat narasi dan pujian. Untuk kami tetap percaya, untuk kami tetap beriman, untuk kami tetap terus teguh di dalam mengiring Tuhan. Kami percaya bahwa rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti akan menyertai, Tuhan pasti akan menolong. Tuhan pasti akan memberi kekuatan kepada setiap kami. Kami percaya dan kami tidak perlu takut dan khawatir Tuhan. Terima kasih berkati Pak Jeffrey yang dari pagi sampai siang telah menyampaikan narasi pujian yang sungguh memberkati dan menyentuh hati kami Tuhan. Pakai terus Tuhan dimanapun Pak Jeffrey berada di dalam pelayanannya Tuhan di gereja-gereja sehingga atau di marketplace sehingga Tuhan banyak orang diberkati lewat karya-karya yang ada Tuhan. Dan berkati juga karya yang baru untuk membawa tur ke Eropa Tuhan kiranya juga Tuhan terus akan berkati pakai hidup Pak Jeffrey untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat pagi dan siang ini kami sungguh diberkati oleh Tuhan. Ku agungkan Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Mari kita agungkan Dia, katakan sama-sama. Agungkan, Engkaulah Raja di atas segala raja. Yesus Tuhan, Engkau penguasa dalam hidup kami Bapa. Layak kami tinggikan, layak kami agungkan. Haleluya. Sekali lagi katakan, Kau kuagungkan, Kau ku sembah, Kau ku agungkan, agungkan. Oh Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Dia berkuasa layak untuk disembah. Dia berkuasa layak disembah. Sekali lagi Dia disembah. Kiranya anugerah damai sejahtera Allah turun atas hidup saudara, melingkupi saudara dalam perjalanan hidupmu kemanapun engkau pergi. Janji Tuhan tidak pernah meleset dalam hidup ini. Janji Tuhan selalu ditepati dalam hidup ini. Namun satu hal, tetaplah melekat kepada Dia, mempercayai Dia sepenuh-penuhnya, sehingga apapun yang kau hadapi, maka engkau akan melihat pada akhirnya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup untuk melakukan segala perkara dalam hidup saudara.
Terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, tuntunan penyertaan kuasa Roh Kudus turun berlimpah-limpah atas hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, sama-sama berkata amin. Selamat hari Minggu, selamat siang, sampai ketemu di minggu akan datang. Happy Sunday semuanya. Haleluya. Ada USB, lagu-lagu daripada Bapak Jeffrey di belakang. Boleh Bapak Ibu saudara sekalian membeli